juga menuntut perubahan secara instan, yang seringkali menyebabkan kita burn out dan menyebabkan kegagalan jangka panjang karena gagalnya menerapkan dengan realitas sehari-hari. Salah satu kelemahan terbesar dalam upaya perubahan diri ialah hilangnya rasa kepercayaan diri. Kenapa? Karena adanya kegagalan yang berulang. Oleh karena itu, saya memilih buku ini yang meyakinkan saya bahwasanya ada kemajuan yang signifikan berasal dari penyesuaian kecil dan strategis pada perilaku kita sehari-hari. Juga buku ini memfokuskan hal-hal kecil, tindakan-tindakan kecil kita untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang positif. Nah, buku ini yang berjudul Breaking Your Habits dengan subjudul Bagaimana Kebiasaan Bisa Mengubah Masa Depan Anda, yang ditulis Asri Safitri dan diterbitkan Caesar Media Pustaka. Oleh karena itu, saya akan review buku ini dan simak video berikut ini. Saya sudah membaca dan menganalisis buku ini dan terdapat 4 poin utama. Yang pertama, pembentukan kebiasaan yang positif. Nah, pembentukan kebiasaan yang positif ini adalah proses transformasi yang melibatkan konsisten dari perubahan tindakan-tindakan kecil. Proses ini dimulai dari identifikasi kebiasaan lama yang ingin diganti menjadi kebiasaan baru. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Di buku ini disebutkan ada 4 tahap. Yang pertama, pemicu. Adanya pemicu ini yang merangsang otak kita untuk melakukan sebuah tindakan. Pemicu ini juga menginformasikan ke otak kita apa sih hasil dari tindakan tersebut, rewards-nya. Dan juga yang kedua ada keinginan. Adanya keinginan atau motivasi untuk melakukan suatu tindakan yang berupa pikiran, emosional, dan lain-lain. Yang ketiga ada respons. Nah, respons ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada respon dalam pikiran. Respon dalam pikiran ini semacam motivasi lagi. Motivasi apa? Motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Nah, yang kedua, respons dalam tindakan. Meskipun kita di respons pikirannya kuat alias motivasinya kuat, tetapi respon dalam tindakan itu kemampuan kita kurang, itu sama dengan gagal. Seperti misalnya kita pengen lari nih 10.000 per hari, tapi kemampuan kita kurang. Alhasil di jalan kita pingsan, dan itu sama dengan gagal. Yang keempat, yang terakhir ada rewards. Nah, rewards ini sebagai bentuk akhir dari semua tindakan-tindakan yang kita perbuat. Nah, bagaimana jika kita tidak ada 4 hal itu? Salah satunya, misal tanpa adanya pemicu, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, tanpa adanya keinginan, kita tidak termotivasi untuk melakukan itu. Nah, tanpa adanya respons, kita tidak akan melakukan tindakan itu. Dan yang terakhir, reward. Jika kita tidak ada 3 hal itu, maka yang keempat, rewards ini bakal lenyap, tidak ada hasilnya. Itu teman-teman. Nah, yang poin kedua, adanya pergantian kebiasaan yang buruk. Pergantian kebiasaan yang buruk ini
bukan sekedar upaya menghentikan kebiasaan buruk, tetapi pergantian kebiasaan yang buruk. Kenapa tidak menghilang? Karena kebiasaan itu tidak akan menghilang, tetapi bisa diganti dengan yang positif. Seperti aturan Golden Habits, ada 4 tahap. Yang pertama, mengenali rutinitasnya. Seperti contoh, kita pergi ke Starbucks untuk membeli kopi dan donat, dan rewards-nya itu memuaskan keinginan kita. Yang kedua, bereksperimen dengan rewards yang berbeda. Seperti contoh, kita pergi ke Starbucks untuk membeli kopi dan donat, dan itu memuaskan keinginan kita. Dan besoknya kita jalan-jalan ke taman 10 menit atau 30 menit. Nah, di situ apakah kita sudah puas dengan keinginan kita atau bagaimana? Nah, yang ketiga, adanya perhatikan pemicu. Nah, perhatikan pemicuannya tuh seperti contoh, kita pergi ke toko itu dalam keadaan lapar atau bosan ataupun gabut saja. Sama. Nah, pokoknya gitu. Nah, itu perhatikan pemicunya. Nah, yang keempat, yang terakhir, itu ada siapkan rencana. Nah, jika kita merasakan lapar atau bosan, kita siapkan rencana. Kita mau ngapain nih supaya tidak lapar atau bosan? Apakah berjalan-jalan di taman atau membeli makanan? Nah, itu kita harus menyiapkan rencananya. Nah, yang ketiga, penerapan konsistensi dan pola terstruktur. Konsistensi ini diperlukan banget untuk mencapai suatu tujuan. Bahkan dari pemula hingga profesional itu membutuhkan suatu konsistensi. Yang dimana konsistensi ini sangat penting. Karena tidak ada konsistensi ini, maka semuanya akan gagal. Nah, di buku ini menjelaskan triknya nih untuk menjaga ke sebuah konsistensi. Ada 7. Yang pertama, fokus pada satu tujuan. Ya, kita tahu fokus pada satu tujuan. Misal kita mau belajar tes nih. Nah, kita jangan terpengaruh pada sering Mobile Legend. Enggak. Tapi kita harus fokus. Meskipun ada godaan, ada medsos, ada game dan lain-lain. Yang kedua, tetapkan batas waktu, seperti halnya deadline. Nah, itu juga kita bisa mulai dari yang kecil sehingga yang besar. Contoh, dari yang kecil, hari ini aku akan lari 1000 langkah. Nah, selanjutnya pas yang gede, hari ini saya akan 10.000 langkah gitu. Nah, yang ketiga, labuhkan kebiasaan baru menjadi kebiasaan yang mapan. Yang keempat, take baby steps. Nah, take baby steps ini sama seperti tindakan kecil, yang dimana kita memperoleh kemenangan-kemenangan yang kecil. Nah, sehingga kemenangan-kemenangan kecil ini bisa mengubah kebiasaan yang lama menjadi positif. Yang kelima, itu adanya tantangan. Misal nih, jika hari ini tidak hujan, maka saya akan lari gitu. Jika hari ini mendapatkan support system, maka saya akan berubah total. Nah, seperti itu. Berarti yang ke-7, tanggung jawab. Seperti yang kita tahu, tanggung jawab ini sangat penting loh. Kenapa? Karena adanya diri kita yang merasa bertanggung jawab
Misal, aduh, aku tidak lari hari sore ini. Jadi kita tuh ada rasa tanggung jawabnya. Nah, yang terakhir, membangun identitas baru. Nah, di sini adalah puncak dari hasil dari langkah pertama sampai langkah ke-6, membangun identitas baru, dan dimana identitas kita telah diperbarui oleh konsistensi itu. Nah, yang terakhir itu yang keempat ya, berarti itu meraih masa depan yang sukses dan sehat. Seperti yang kita tahu, yang sukses ini adalah kita melakukan 3 poin yang seperti dibahas tadi. Yang pertama, menggunakan kebiasaan positif, pergantian kebiasaan yang buruk, penerapan konsistensi. Nah, yang terakhir sukses. Nah, dari situ kita akan sukses karena sudah pergantian kebiasaan yang buruk menjadi positif, terus konsistensi itu bisa menyelesaikan kita. Dan sehat ini kita tidak hanya sukses tapi sehat juga, seperti bangun awal, salat tahajud, olahraga ringan pagi, ya lari gitu ya, lari. Dan juga jangan lupa kekuatan doa. Untuk apa? Untuk menenangkan batin kita. Batin kita juga perlu ketenangan, bukan hanya fisik saja dilatih, tapi batin kita juga. Tuh. Mungkin cukup sekian pembahasan buku ini dari 4 poin tadi. Semoga kita dapat manfaatnya, terkhususkan bagi saya untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Sekian dari saya. Kebiasaan kita membentuk perilaku kita. Sukses atau tidaknya itu tergantung kebiasaan. Maka bentuklah kebiasaan baik agar sukses dengan yang terbaik. Sekian dari saya. Salam, dadah.